Saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel bersama dengan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan juga ada Kapendam Kodam 14 Hasanuddin. Di sini ada Bapak Maskun yang akan menceritakan kepada kita sejauh apa peran TMMD atau TNI Manunggal membangun desa di Sulawesi Selatan. Nah Pak, kita tahu bahwa TMMD ini tidak hanya menyentuh persoalan pembangunan infrastruktur seperti pembukaan jalan, namun di zaman ketika namanya masih AMD dulu, ini tugas AMD sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan, begitu. Nah, apakah ketika era sudah berganti nama TMMD, tugas menjaga ketahanan pangan ini juga masih berlangsung atau masih menjadi prioritas? Dan kalau memang seperti itu, eksekusinya di daerah seperti apa sebenarnya? Terkait dengan TMMD tadi kan ada sasaran fisik, sasaran non fisik. Ya. Sasaran fisiknya itu kan non fisiknya itu adalah seperti tadi penyuluhan pertanian. Nah, itu seperti itu. Jadi ini melibatkan dinas pertanian yang melakukan pelatihan kepada masyarakat. Nah, termasuk kemarin di Sinja itu ada pelatihan inseminasi buatan yang kaitannya dengan tadi itu IB ya? untuk ternak sehingga tadi itu menjadi bagian dari lumbung daging ini kan, bukan hanya Sulawesi ini kan terkenal dengan lumbung padi. Nah ini nanti juga jadi lumbungnya daging kan gitu. Tadi beliau sudah menyampaikan di daerah sentra utara Sulawesi Selatan bagian utara nanti dijadikan sentra daging seperti kan. Nah ini juga sudah ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Itu kan bagian dari TMMD. Namun kegiatan yang tidak TMMD itu juga ada namanya TNI Manunggal Pangan, ketahanan pangan yang tadi disampaikan. Ketahanan pangan kan tidak harus padi kan, semuanya. Jadi mulai daging, penyediaan daging. Daging ini juga bukannya sapi, tapi kan juga ada daging kambing, ada ayam, telur dan sebagainya. Termasuk dalam kesehatan, mohon maaf Pak Gubernur, kesehatan kami juga di TNI itu TNI Manunggal membangun keluarga bencana dan kesehatan. Ini sifatnya untuk sosialisasi, masyarakat itu untuk supaya hidup sehat. Nah, kalau tadi beliau sudah akan membangun infrastruktur rumah sakit yang di 3 wilayah, wilayah tengah, wilayah utara termasuk sentranya di sini, tapi kita sosialisasi kepada masyarakat untuk hidup sehat. Salah satunya juga seperti itu. Oke, TNI juga turut membantu tugas pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan dan juga BKKBN sepertinya. Betul. Ini ya. Oke, saya kembali lagi ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, tadi disinggung oleh Pak Kapendam bahwasanya tugas TMMD ini tidak hanya memang terkait dengan infrastruktur yang bersifat jalan begitu, jalan dan jembatan, namun juga ketahanan pangan, pertanian. Sulsel sudah boleh dikatakan mempunyai kontribusi untuk nasional. Kita sudah dapat dikatakan tanda kutip hatam lah soal itu. Tapi tantangan yang terjadi adalah menjadikan Sulsel ini sebagai lumbung daging untuk Indonesia. Nah, di Sulsel Pak, daerah yang menjadi fokus untuk menumbuhkan daerah lumbung daging ini di mana itu? Sebenarnya kita punya sejarah panjang tentang pengembangan ternak di Sulawesi Selatan. Dulu ada PT Buli, ya itu kerjasama dengan Australia. Dan itu sangat berkembang. Terus ada Maiwa, Range Maiwa, ya. Dan saya kira Sulsel ini punya background memang untuk pengembangan ternak, ya, pengembangan sapi. Apalagi sekarang dengan didukung oleh teknologi IB, ya, inseminasi buatan. Kita bisa klon beberapa sapi-sapi luar, ya. Dan itu hasilnya sudah banyak, sudah banyak. Ini besok kita akan kurban sapi dengan berat 1.200 kilo. Wow, 1,2 ton. Itu dari IB, itu dilakukan oleh Universitas Hasanuddin. Wow. Ya, jadi sebenarnya kalau potensi ini semua kita dorong, kita sinergikan, akan menjadi sebuah kekuatan besar di Sulawesi Selatan. Kita bisa lihat betapa kita sedikit miris setiap menjelang hari-hari raya besar, ya, Ramadan, Lebaran, ya pasti kita impor kan. Padahal sebenarnya ada potensi besar yang kita miliki. Nah, ini juga akan mengangkat kesejahteraan masyarakat kita. Nah, contoh saja negara-negara maju seperti Jepang, mereka membuat range
dan masyarakat titip sapinya di situ untuk digemukkan. Ya, tinggal bayar setiap bulan biaya makan sapinya. Tapi dalam waktu tertentu mereka bisa menikmati hasil jauh lebih besar dibanding mungkin uangnya di deposito. Ya, nah model-model ini kita mau coba dorong. Jadi pegawai-pegawai yang sudah mendapatkan TPP ya setiap bulan atau gaji keberapa 13 ya, THR, ya mending beli ke Rens, beli bibit sapi ya, dalam waktu tertentu dia butuh duit, sapinya sudah sekian besar, mau ngambil sapinya jual di luar atau mau ngambil duit, kan itu salah satu model yang lebih produktif dibanding ya habis terima TPP langsung ke mall ya, lihat diskon, barang yang kita tidak butuh kita beli karena diskon ya. Nah inilah yang kita coba dorong, masyarakat Sulawesi Selatan itu lebih produktif ya, makanya kita coba beberapa daerah kita jadikan range, mudah-mudahan ini menjadi daya tarik masyarakat untuk menitipkan ternaknya. Jadi ternak itu juga memang perlu diberikan gizi, jangan disuruh cari pakan sendiri ya, dan ya kasihan kan ternaknya, apalagi di daerah-daerah selatan kalau udah masuk musim kemarau susah dapat makanan ya. Nah kita berharap bukan hanya bully tetapi akan muncul range baru ya, akan muncul teknologi-teknologi baru dalam mendorong penggemukan sapi. Saya di Bantaeng udah IB ya, terus penggemukan. Kita bisa lihat sapi-sapi dari daerah kami di selatan ya, itu pada gemuk-gemuk semua. Ya, apalagi menjelang hari raya Idul Kurban ini, hampir rata-rata sapi dari sana. Ya. Nah, kita berharap bahwa transfer knowledge, transfer teknologi ini bisa dipercepat supaya ada sebuah kebangkitan teknologi di Sulawesi Selatan ini yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Jadi saya kira kita optimis ya, kita optimis apalagi kita bekerja sama nanti dengan TNI untuk bagaimana menciptakan sebuah daerah yang bisa banyak inovasi-inovasi yang bisa dikembangkan di situ. Oke, intinya potensi dalam menjadikan Sulsel sebagai lumbung daging melalui penggalakan atau pengembangan peternakan begitu, konsepnya sendiri ini sudah sangat berjalan matang begitu Pak ya, apalagi kita punya pengalaman sempat berjaya dengan pengalaman-pengalaman yang sudah disebutkan oleh Pak Nurdin, tapi intinya sekali lagi dukungan masyarakat memang harus betul-betul terjadi untuk mendukung kebijakan pemerintah, karena model seperti Rens tadi ini sangat bagus begitu. Pemerintah membuatkan sebuah jasa, tapi ujung-ujungnya impact-nya atau manfaatnya ini tetap kembali lagi ke para peternak kita. Ya, saya ke Pak Kapendam kembali Pak, masih persoalan mengenai ketahanan pangan TMMD ini, apa ada sebenarnya program yang betul-betul lahir dari sinergitas antara TMMD dan juga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan jika memang ada, seperti apa program itu, eksekusinya bagaimana di masyarakat? Tapi nanti dijawab di segmen kelima, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.